먹자. Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini saya akan melanjutkan review alur cerita dari drama Korea berjudul The Golden Spoon episode ke-10. Oke, biar tidak lama-lama lagi kita langsung gaspol aja ya guys. Episode 10 diawali saat Juhe datang menemui Sung Chun alias Taeyong untuk mewawancarainya. Sementara itu Juhe sudah tahu jika Taeyong membunuh ayahnya dan Juhe harus menemukan buktinya, yaitu jaket Taeyong dengan noda darah milik ayahnya. Sung Chun alias Taeyong kemudian menolak untuk diwawancarai, namun Juhe tetap bersikeras dan ini semua demi persahabatan mereka berdua. Yojin lalu datang dan kemudian menyuruh Juhe pergi karena menurutnya Juhe terlihat seperti ingin menggoda Sung Chun alias Taeyong. Yojin senang Sung Chun mau menolak permintaan wawancara dari Juhe, karena jelas sepertinya Juhe ingin mencari kesalahan Sung Chun alias Taeyong. Sementara itu Taeyong alias Sung Chun sedang berkumpul bersama teman-temannya. Salah satu temannya kecewa dengan Sung Chun alias Taeyong karena sudah menjual Moslab padahal ia sudah susah payah membangun perusahaan itu. Tiba-tiba Taeyong alias Sung Chun berkata bagaimana jika ada sesuatu yang bisa membuat mereka kaya dengan menukar orang tua mereka. Teman-teman Taeyong alias Sung Chun berasumsi jika omongan Taeyong ini adalah omong kosong saja. Sementara itu di rumah, ketika ayah Sung Chun melihat isi kamar putranya, ia melihat buku tentang sendok emas tersebut dan bertukar kehidupan. Ia berpikir anaknya sangat frustasi dengan kemiskinan kedua orang tuanya hingga membuat alur cerita seperti itu. Keesokan harinya di kantor ketua Huang, Juntae bertanya mengapa dengan mudahnya kakak iparnya ini mencampakkan dirinya setelah Taeyong berhasil muncul kembali dengan hebat. Apakah kakak iparnya ini tidak mengingat jasa-jasanya terdahulu? Ketua Huang kemudian bercerita jika ketika ia melihat Juntae masih remaja, ia senang melihat seorang anak yang ambisius dan mirip dengan putranya hingga Ketua Huang kemudian mempercayainya. Dan kemudian tiba-tiba Ketua Huang mencekik Juntae karena sepertinya Juntae lupa diri dan tamak karena sudah berani mencuri uang-uangnya. Ketua Huang mau dana yang sudah Juntae korupsi kembali ke tempatnya. Saat itu Juhe tidak kehilangan akal. Jika Taeyong menolak maka ia akan membuat Taeyong meminta untuk diwawancarai. Ia lalu meminta bantuan dari ibu tirinya Taeyong. Tentu saja selama ini membuat Taeyong jatuh, ibu tirinya akan membantu Juhe. Saat Juhe berada di rumah Taeyong, ia mengambil kesempatan untuk memeriksa isi kamar Taeyong. Namun ia tidak bisa menemukan apa-apa, apalagi jaket yang ada noda darah milik ayahnya. Di kantor sebagai CEO yang baru, Sung Chun berusaha bekerja keras meski beberapa pegawainya agak keberatan karena gaji mereka tidak seperti dulu. Menurut Sung Chun mereka harus bekerja sesuai porsinya dan tidak boleh seenaknya. Sampai akhirnya Moon-ki mengingatkan Sung Chun jika hari ini ada pertemuan antara keluarga untuk membahas pernikahan Yojin dan juga Taeyong. Saat di jamuan makan malam di pertemuan itu, ibu tirinya Taeyong terus menyindir Yojin yang tidak selevel dengan Taeyong. Menurutnya Yojin tidak pantas menjadi seorang istri dari seorang Taeyong. Yojin agak sedih mendengarnya dan untungnya Sung Chun alias Taeyong ini berkata jika Yojin adalah wanita yang ia pilih. Dan juga selama 10 tahun ini hanya Yojin satu-satunya wanita yang telah membantunya. Perkataan Sung Chun membuat Yojin semakin terharu. Ia sempat berpikir jika Sung Chun mulai bersikap menyentuh. Namun Sung Chun bilang ini yang dilakukan sesama rekan bisnis yang baik. Sementara itu, ibu tirinya Taeyong mendapat ancaman dari Ketua Huang. Ia tidak suka jika istrinya berkata seperti itu. Meskipun mungkin istrinya sakit hati dengan masalah Juntae, tapi jika sekali lagi istrinya menyerang Taeyong maka Ketua Huang tetap akan memilih anaknya. Kata rekan bisnis selalu terngiang di telinga Yojin. Yojin berpikir harusnya Sung Chun tidak berkata demikian, karena hanya Yojin yang tahu tentang syarat terakhir sendok emas tersebut. Menurut ibu-ibu tua penjual sendok emas itu ada syarat terakhir dari sendok emas.
Ketika kamu memilih orang yang ingin kamu tukar kehidupannya, jangan sampai ada orang lain yang makan memakai sendok emas ini, karena orang tersebut akan menyerap semua ingatan milik aslinya. Jadi sambil memegang sendok emas milik Sung Chun, Yojin bilang harusnya Sung Chun berhati-hati. Jika tidak, pengorbanan Sung Chun akan menjadi sia-sia. Saat ini Taeyong alias Sung Chun mulai bekerja di perusahaan Juhe sebagai pekerja paruh waktu. Taeyong belajar cara mengedit video meskipun ia masih sering dimarahi oleh produser. Kemudian tiba-tiba mereka kedatangan Huang Taeyong ke kantor mereka. Ternyata kedatangan Sung Chun alias Taeyong di sana karena ia bersedia diwawancarai. Mengapa Sung Chun alias Taeyong bersedia? Karena ia mendapat info dari ibunya jika Juhe datang ke rumahnya dan memaksa ibunya agar Taeyong bersedia diwawancarai. Bosnya Juhe langsung meminta maaf karena ketidaksopanan anak buahnya itu. Mereka pun sepakat dan akan menentukan hari wawancaranya. Ketika pulang, Sung Chun alias Taeyong melihat bagaimana Sung Chun alias Taeyong bekerja di tempat Juhe. Karena masih anak baru, ia diperlakukan semena-mena, dan Sung Chun membayangkan jika itu adalah posisinya. Alasan Sung Chun alias Taeyong menerima wawancara ini tentu saja agar perusahaannya lebih dikenal oleh publik. Dan juga ia ingin bertemu dengan Juhe karena Sung Chun merindukannya. Sementara itu di perkumpulan geng Amicus, mereka kemudian dikejutkan dengan kedatangan Juntae. Di sini bisa dilihat, jangan sekali-kali kamu melihat teman karena kayanya. Karena sekali dia jatuh seperti Juntae maka ia pun akan dikucilkan. Bahkan Sung Won menghina Juntae karena ia tidak bisa membayar minumannya. Juntae pun memukul kepala Sung Won dengan gelas. Ia memang tidak bisa membayar minumannya, tapi tidak dengan tagihan rumah sakit. Juntae lalu bertemu dengan Sung Chun alias Taeyong. Juntae bilang jika Taeyong adalah seseorang pembunuh yang tidak tahu diri dan harusnya diintrospeksi diri. Sung Chun alias Taeyong langsung berucap bukan dia pembunuhnya, melainkan paman tirinya. Karena paman tirinya lah yang telah membunuh semua anak di Amerika 16 tahun yang lalu. Bahkan ia ingat gelar Juntae saat itu adalah Tuan Senyum. Juntae kemudian minum-minum sendirian dan tidak percaya jika Taeyong bisa mengingatnya. Kakaknya kemudian mencoba untuk menenangkan Juntae dan berjanji akan merebut Dosin untuknya. Juntae bilang ia ingin kakaknya membunuh Taeyong agar Juntae bisa memiliki Dosin. Jika kakaknya tidak bisa, jangan pernah menawarkan bantuan apapun. Ibu tiri Taeyong ini langsung bergegas menuju kantor ketua Huang yang saat itu sedang mengadakan rapat penting. Ia melakukan itu karena jika bicara di rumah, suaminya tidak akan pernah mendengarkannya. Ia meminta suaminya untuk memberikan Juntae kesempatan lagi karena jika tidak, ia akan terus menghalangi Taeyong. Ketua Huang lalu berucap, untuk apa ia membantu Juntae hanya karena Juntae sebenarnya adalah anak kandung istrinya, bukan adik dari istrinya. Ibu tirinya Taeyong pun terkejut karena tidak menyangka suaminya akhirnya tahu rahasia yang ia simpan rapat-rapat saat ini. Ketua Huang bilang tetaplah menjadi ibu dari Taeyong karena sebenarnya Ketua Huang tidak ingin membenci istrinya itu. Sementara itu Sung Chun berusaha untuk mencari bukti kekejaman Juntae saat di Amerika dulu. Mereka mencari salah satu aksinya yang bernama Park Sang-gu, namun orang tersebut sudah hilang entah kemana. Taeyong justru curiga jangan-jangan orang yang telah membunuh Ketua Na adalah si Juntae. Saat itu Sung Chun menyimpan bukti-buktinya di dalam berangkasnya. Tanpa Sung Chun ketahui, diam-diam Juhe menaruh kamera tersembunyi agar ia bisa mengetahui sandi berangkas tersebut. Karena sebentar lagi Yojin akan menahi Sung Chun alias Taeyong, Yojin akan mencoba baik kepada semua teman-teman suaminya termasuk orang tua Sung Chun yang asli. Yojin mengirimkan sebuah hadiah. Dan jika ia menikah, ia ingin kakaknya Sung Chun yang menghias rambutnya. Namun Jang Gun tidak ingin Yojin semakin menyukai Taeyong, karena sepertinya Taeyong masih menyukai Juhe. Buktinya sekarang Taeyong menerima tawaran wawancara tersebut. Yojin langsung bergegas menuju kantor Juhe. Sebagai tunangan, ia tidak suka Juhe sering dekat-dekat dengan Taeyong. Bahkan Yojin kemudian menjambak rambut Juhe. Namun Juhe bisa membalas karena tanpa Yojin ketahui selama ini hidupnya Juhe sudah terlampau keras. Sehingga ancaman dari Yojin tidak akan pernah mempengaruhinya. Lagi pula ia dan Taeyong hanya bekerja dan tidak berniat kembali menjadi tunangannya.
Selama wawancara digelar, Juhe berusaha untuk menjatuhkan Sung Chun alias Taeyong dengan pertanyaan penjebak. Seperti tidak mungkin Taeyong sukses jika bukan karena uang ayahnya. Padahal Juhe tidak tahu selama di Amerika Sung Chun berjuang memakai uang sendiri dan ia juga berjuang membeli saham dan menjadi CIO memakai uangnya sendiri. Jangan mentang-mentang ia anak orang kaya maka semua hasil usahanya dianggap sebelah mata oleh sebagian orang. Kata-kata Sung Chun alias Taeyong ini dianggap karyawan lain sebagai titik balik percintaan Juhe dan Taeyong, di mana Juhe bisa jatuh cinta lagi dan berusaha kembali mendapatkan Taeyong. Buktinya hari ini Juhe mengajak Taeyong untuk makan malam bersama. Hal ini ternyata didengar oleh Taeyong alias Sung Chun dan ia cemburu karena Juhe pasti akan memilih orang kaya seperti Taeyong ketimbang dirinya. Juhe dan Sung Chun makan di warung tteokbokki tempat mereka dulu makan bersama. Di sini Sung Chun alias Taeyong memberikan Juhe masukan. Jika sebenarnya ia tahu apa alasan Juhe meminta untuk mewawancarainya, karena Juhe ingin mencari tahu tentang kematian ayahnya. Sung Chun alias Taeyong bilang ia sama sekali tidak membunuh ayahnya. Namun Juhe tetap bersikeras untuk mencari tahu tentang kematian ayahnya dan ia akan membuat Taeyong menebusnya. Lalu Juhe pulang ke rumah dan ia melihat Taeyong ada di sana dan membawakannya minuman. Mereka berdua pun minum-minum. Dan kemudian Taeyong ingin bertanya apa yang dilakukan Juhe hari ini bersama dengan Sung Chun. Namun sayangnya Juhe belum bisa menjawabnya karena tiba-tiba lampu di rumahnya mati, sehingga mereka teralihkan dengan lampu tersebut. Lalu kemudian Taeyong berusaha untuk menyatakan cinta kepada Juhe lagi karena ia masih tidak bisa melupakan Juhe. Namun Juhe belum bisa menjawabnya dan Taeyong berjanji ia akan menerima jawaban dari Juhe di saat ia sudah mempunyai pekerjaan tetap. Ketika Taeyong pulang, ia kemudian melewati jalan di mana ibu-ibu tua penjual sendok emas itu berada. Di sini anehnya Taeyong tidak bisa melihat ibu-ibu itu ada di sana. Saat pergi ke kantor, Sung Chun bertemu dengan Yojin yang sedang menunggunya. Yojin bilang jika ia ingin Sung Chun membatalkan wawancara tersebut, namun Sung Chun menolaknya. Yojin kemudian memberitahu akan alasan bisa saja Juhe mencari tahu info kematian ayahnya melalui wawancara tersebut. Sung Chun yakin memang itu niat Juhe, makanya ia bersedia diwawancarai untuk bisa mengetahuinya. Yojin lalu bilang saat ini ia punya sendok emas milik Sung Chun. Jika ia tidak mau menyesal maka segera batalkan wawancara tersebut. Malam ini Sung Chun mengundang Taeyong dan keluarga aslinya untuk makan malam bersama di restoran milik Alex Bu. Di sini Sung Chun mengajak Taeyong untuk bekerja di perusahaan miliknya dan memiliki gaji yang lumayan. Namun tiba-tiba ketua Huang juga datang ke sana karena mendengar putranya lebih mementingkan makan bersama orang lain ketimbang bekerja. Saat makan bersama itu, kedua keluarga tersebut kemudian saling membuka pembicaraan. Dimulai ketua Huang yang bingung melihat putranya yang terlalu perhatian kepada keluarga Sung Chun alias Taeyong. Lalu ia melihat cara makan Sung Chun alias Taeyong yang mirip dengan keluarga aslinya. Ketua Huang kemudian menyampaikan jika saja keluarga Sung Chun ini bekerja dengan keras, pasti menghasilkan uang yang sangat banyak. Kemudian ketua Huang melihat berkas perusahaan yang mana putranya menawarkan pekerjaan kepada Taeyong. Namun dengan tegas Taeyong menolaknya karena tidak ingin diinjak-injak oleh orang lain. Maka ketua Huang menyampaikan jika ini adalah bukti dari ketidakmampuan seseorang. Dan ini hanya alasan Taeyong alias Sung Chun saja untuk menutupi ketidakmampuannya. Sambil tertawa ayahnya Sung Chun berkata jika ia sadar ketua Huang tidak suka putranya berteman dengan anaknya. Ia juga menekankan jika kemiskinan mereka tidak akan pernah menular. Ia menyampaikan meskipun mereka miskin namun ia bangga dengan anaknya dan percaya kepadanya. Lalu mengapa ketua Huang tidak bisa percaya kepada putranya sendiri? Perbincangan mereka ditutup saat ibunya Sung Chun berterima kasih atas makanan yang telah disuguhkan oleh Sung Chun alias Taeyong. Di rumah Sung Chun tidak percaya ayahnya berkata sekejam itu kepada temannya. Namun inilah alasan sebenarnya mengapa ketua Huang mengirim putranya itu ke Amerika tanpa bantuan apapun. Karena ia ingin putranya tahu bagaimana hidup tanpa uang. Dan uang itu tidak dihamburkan untuk orang-orang seperti keluarga Sung Chun. Ketua Huang tidak mengerti kenapa Sung Chun begitu tertarik dengan keluarga tersebut. Sung Chun kemudian berucap jika ia iri dengan keluarga yang penuh kasih sayang yang tidak bisa ia dapatkan di rumah. Hari itu adalah hari di mana wawancara dilakukan di rumah Taeyong. Saat wawancara dimulai, diam-diam Juhe masuk ke kamar
Taeyong dan membuka berangkasnya di sana. Juhe bingung dengan isi dari berangkas tersebut karena sepertinya Taeyong juga menyelidiki kasus ayahnya. Lalu kemudian ia juga melihat buku yang dulu pernah ia berikan kepada Sung Chun. Mengapa Taeyong memilikinya? Namun tiba-tiba Juhe ketahuan oleh Sung Chun alias Taeyong. Sung Chun kemudian menarik tangan Juhe menjauh dari berangkas miliknya. Dan di sana Juhe yang ingin Sung Chun menjawab pertanyaan duluan, mengapa buku ini ada pada Sung Chun alias Taeyong. Sementara itu Yojin mengetahui jika wawancara Taeyong masih berlanjut, bahkan Janggun mengirimkan gambar saat Juhe mencoba merapikan dasi milik Sung Chun. Saat itu juga Yojin kemudian menelpon Taeyong yang asli dan mengajaknya untuk bertemu dan makan bersama. Yojin kemudian menyuruh Taeyong alias Sung Chun untuk makan menggunakan sendok emas milik Sung Chun. Dan kemudian alur cerita The Golden Spoon episode ke-10 pun selesai guys ya. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah Sung Chun akan menceritakan semuanya kepada Juhe? Dan apakah Yojin berencana untuk mengembalikan kehidupan Taeyong semula? Saksikan kelanjutan kisahnya di channel ini ya guys. Bye bye.